Pada video ini kita akan membahas tentang persediaan. Untuk bagian pertama dari persediaan, kita akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian persediaan. Di dalam sistem pengendalian persediaan dikenal dengan pencatatan perpetual dan pencatatan periodik, di mana pencatatan periodik ini dilakukan secara manual di akhir periode, jadi harus dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah atau keadaan dari persediaan barang yang ada di akhir periode. Nah, hasil dari perhitungan fisik ini, dia akan ketahuan berapa penggunaan barang, berapa sisa barang. Nah, itulah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan. Sementara untuk sistem perpetual sendiri, adalah dengan cara mencatat persediaan barang secara langsung pada waktu terjadinya. Misalnya, terjadi penjualan. Penjualan ini kan pengurangan ya, jadi ada barang yang keluar, maka langsung dicatat pengurangannya atau terjadi barang keluarnya. Dan ketika terjadi pembelian juga sama, ada barang masuk, penambahan, maka langsung dicatat pada saat tanggal terjadinya. Sehingga di sistem perpetual, angka yang disajikan di setiap harinya atau di setiap satu waktunya itu selalu terupdate. Sementara di periode, kita harus mengetahui dulu jumlahnya di akhir periode karena pencatatannya atau perhitungannya dilakukan di akhir periode. Selain itu, sistem perpetual juga tetap diperlukan pengecekan fisik atau perhitungan fisik untuk melihat apakah terjadi keandalan dalam sistem pencatatan perpetual. Kenapa seperti itu? Karena ada risiko barang rusak, hilang, ataupun barang tidak sesuai dengan pencatatannya atau ada yang terskip. Nah, oleh karena itu, walaupun di kedua sistem pencatatan ini ada memiliki kelebihan dan kekurangan, keduanya tetap harus melakukan perhitungan fisik. Namun berbedanya untuk perpetual, ini perhitungan fisiknya itu tidak selalu harus dilakukan. Jadi misalnya bisa untuk 3 bulan satu kali, tapi kalau untuk periodik dia harus dicatat setiap bulan. Jadi perhitungan stock of name-nya harus dilakukan setiap bulan atau setiap akhir periode. Kita sudah membahas tentang perbedaan cara pengendalian persediaan ya, melalui perpetual ataupun periodik. Nah, di sini saya sajikan dua jenis transaksi ya. Jadi ada satu, kita anggap punya satu transaksi, tapi yang satu dicatat menggunakan perpetual, yang satu dicatat menggunakan periodik. Tadi perbedaan mendasar dari perpetual dan periodik itu adalah pencatatan persediaannya ya. Pencatatan persediaannya, kalau perpetual itu sesuai dengan tanggal kejadiannya. Kalau barang masuknya tanggal sekian, dicatat langsung di tanggalnya. Kalau periodik, dia harus tunggu di akhir bulan. Nah, ini adalah contoh jurnalnya. Di sini untuk tanggal 12 ya, tanggal 12 bulan 1 2022. Untuk perpetual dan periodik penjualannya tidak ada beda ya. Penjualannya tetap misalnya jual tunai ya cash pada penjualan, periodik juga sama cash pada penjualan. Namun yang membedakan di perpetual langsung diakui pengurangan dari persediaannya. Jadi persediaannya langsung kita kurangi senilai 700.000. Dan lalu kita catat sebagai HPP 700.000. Sementara di periodik tidak ada pencatatan HPP atau pengurangan persediaan. Nah, selanjutnya kita ambil contoh, ada transaksi lagi, penjualan lagi ya di tanggal 25. Untuk perpetual sama ya, dicatat cash dan penjualan, periodik juga sama cash dan penjualan. Nah, bedanya lagi perpetual tetap ya kita catat persediaannya berkurangnya sekian, terus sama HPP-nya berkurangnya berapa. Di periodik tidak ada, namun di akhir periode, untuk periodik kita akan mencatat persediaannya, penggunaannya berapa di akhir periode. Sementara di perpetual sudah tidak ada jurnal lagi. Jadi di akhir periode, untuk periodik baru kita catat pengurangan persediaan dan penggunaannya sebagai harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan membandingkan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Untuk perpetual sendiri kita memiliki kelebihan
Karena dia dicatat secara real time dan sesuai waktunya, maka perusahaan dapat mengetahui stok persediaan yang ada di lapangan dengan mudah dan mampu meningkatkan pengendalian persediaan. Ini dalam arti kita mampu mengontrol persediaannya karena kita tahu angkanya dengan akurat. Lalu untuk kekurangannya sendiri, untuk metode perpetual, kalau misalnya pencatatannya atau pengaplikasiannya ini masih secara manual, maka akan sangat sulit. Ini juga menjadi kekurangannya karena seluruh transaksinya harus menggunakan komputerisasi ya, atau software atau aplikasi. Yang mana ini menggunakan tambahan biaya. Itu untuk perpetual. Nah, untuk periodik kelebihannya adalah yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui besarnya persediaannya, tapi memang hasilnya akurat, namun harus tunggu dalam periode tertentu atau di akhir periode. Dan juga untuk barang-barang yang nilainya kecil ya, jadi perusahaan yang memiliki barang dengan nilai yang kecil namun stoknya banyak, nah ini sistem periodik ini lebih mudah ya untuk perusahaan tersebut dalam melakukan pengaplikasiannya. Lalu untuk kekurangannya tadi ya, karena waktunya lama ya, ketika melakukan stock of name setiap bulan waktunya cukup lama sehingga mempengaruhi dalam kecepatan pembuatan laporan keuangan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk bagikan video ini. Terima kasih.